Haleluya, shalom alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 12 Mei 2025. Kembali saudara, saya mau mengajak saudara-saudara di pagi yang cerah ini bersama-sama mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berfokus kepada Yesus yang adalah pintu dan gembala. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai dengan 18 dan Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Aku berkata kepadamu, saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saudara Yesus mau sampaikan kepada kita sekalian saudara yang adalah domba-dombanya agar mengenal siapa dia. Katanya, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 2. Saudara-saudara, kita yang adalah domba-domba Kristus diharapkan agar dapat masuk ke kandang kita melalui pintu yang telah disediakan, saudara. Yesus memakai kata pintu karena pintu merupakan jalan masuk dan keluar. Jelas sekali, jika seseorang yang ingin memasuki suatu tempat, rumah, atau gedung saudara, haruslah melalui pintu. Jika tidak melalui pintu, mungkin dengan memanjat tembok atau jendela. Dikatakan Yesus di sini saudara, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Yohanes 10 ayat 1. Pintu bagaimana yang dimaksud oleh Tuhan kita Yesus Kristus ini? Yesus sendiri menyatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 9. Saudara, kalau kita ingin selamat saudara, sampai ke tempat tujuan hidup kekal, kita harus masuk melalui pintu yang telah disediakan Yesus. Kenapa harus melalui Yesus? Karena Yesus sendiri katakan saudara, akulah pintu. Lebih jelas lagi Yesus sampaikan kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Melalui Yesus saudara, yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup, manusia akan memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal, kehidupan yang berkelanjutan saudara. Maka dengan pintu yang telah disediakan oleh Yesus untuk masuk, maka kita harus melalui pintu ini, pintu yang telah disediakan oleh Yesus sendiri. Saudara-saudaraku, Regi hari ini mau menyampaikan kepada kita sekalian, hendaknyalah kita selalu hidup ini berfokus pada metafora Yesus sebagai pintu dan gembala yang baik. Ini mau menegaskan saudara kepada kita bahwa Yesus adalah jalan yang benar untuk keselamatan, dan dia adalah satu-satunya yang dapat menuntun umatnya pada kehidupan yang berlimpah. Kenapa Yesus? Karena saudara, Yesus berasal dari Bapa. Dia datang dari surga dan dia sendiri tahu bagaimana jalan menuju surga. Yesuslah map lokasi kita saudara untuk menuju ke surga. Map yang penuh kebenaran, takkan pernah tersesat.
Tetapi berbeda dengan map Google yang kita sering pakai, saudara. Tak jarang juga menyesatkan kita. Tetapi map yang ditunjukkan oleh Yesus adalah benar. Dan kita akan sampai ke tujuan dengan tepat. Sebagai domba, saudara-saudaraku, hendaknya kita mengikuti gembala kita, saudara. Melalui Dia, Yesus Tuhan, sebagai pintu untuk masuk kerajaan surga. Kita mau dengan selalu setia dan taat mengikutinya, saudara. Walau jalan kita mungkin, saudara, mungkin terkadang oleh arus dunia kita terhimpit oleh permasalahan-permasalahan hidup, kesulitan demi kesulitan, saudara. Tetapi saudara, kita harus tetap dengan teguh mengikuti jalan yang ditunjukkan. Jalan dan kebenaran dan hidup, agar kita sampai tujuan kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau, saudara, dengan tetap setia, tetap mengikuti Yesus, saudara. Sekalipun hambatan menghalangi kehidupan kita, menghalangi jalan kita untuk mengikuti Dia, saudara. Dengan selalu mengingat dan berfokuslah kepada Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui Dia, saudara-saudaraku yang terkasih, manusia dapat menemukan keselamatan dan hidup yang berlimpah. Mari saudara-saudaraku, janganlah kita menyimpang dari jalan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Janganlah kita memakai map duniawi, saudara, tetapi tetaplah berfokus kepada Yesus. Tetaplah kita memakai map Yesus yang diberikan kepada kita, supaya kita bisa selamat sampai tujuan. Tuhan Yesus, saya mau berfokus kepada Engkau sebagai pintu gembala saya. Namun, ya Yesus, saya menyadari sering kami patah semangat menjalani kehidupan ini karena begitu banyaknya penghalang-penghalang dalam kehidupan ini. Untuk itu ya Tuhan, kuatkanlah iman saya agar saya boleh selalu setia dan taat serta mampu mengikuti Engkau hingga akhir finish nanti. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleichem.